Handphone ini, biar kata udah update, tapi bugsnya masih belum kelar juga loh. Hai Smart Buyer, gue Rizky. Kali ini kita akan full review untuk Redmi Note 10 5G yang udah kita pakai selama 1 bulan. Kira-kira gimana dengan plus minusnya? Let's check this out. Dari segi desain dalam 1 bulan ini, menurut kita feel-nya layaknya HP dengan range yang sama. Di sisi belakang kalian akan menemukan bodi yang berbahan dari plastik. Walaupun sudah dilapisi finishing haze, tapi ini masih tetap lumayan magnet fingerprint. So better kalian pakai casing aja supaya lebih aman. Secara basic design menurut kita mirip banget dengan Poco M3 Pro 5G. Cuma looks dari bodi belakangnya di Redmi Note 10 5G ini lebih minimalis dan elegan. Kalian yang si Mr. Simple mungkin akan lebih prefer desain HP yang kayak gini daripada Poco M3 Pro 5G yang lumayan edgy dan berani. Kalau kita cek di bagian kameranya juga cukup standar, di mana 3 lensa yang dijejer ke bawah dengan peletakan yang ada di pojok kiri atas dengan frame yang agak bumpy. Feel pegang bodinya cukup firm karena kita nggak menemukan space kosong antara bodi belakang dan baterainya. Kalau beratnya sih standar, cuma di 190 gram. Peletakan fingerprint sensornya pun juga cukup standar karena ada di samping kanan yang menyatu dengan tombol power. Cukup enak lah secara user experience. Kalau kalian tim audio jack di atas, ini cocok banget buat kalian. Dan handphone ini masih tetap dilengkapi dengan AR Blaster. Pindah ke bagian depan, layarnya sendiri bertipe punch hole dengan dot yang cukup sedang dan peletakannya ada di tengah. Untuk perlindungannya sendiri sudah menggunakan Corning Gorilla Glass 3, jadi cukup safety. Secara bezel untuk kiri kanan atas udah cukup tipis, kecuali di bagian dagu yang agak lebih besar. Untuk dimensi layarnya sendiri menurut kita cukup sedang dan ini kayaknya paling di tengah-tengah di market dengan ukuran layar di 6,5 inch, gak terlalu gede dan gak terlalu kecil. Dan mungkin ini bakalan jadi deal breaker buat kalian. Slot SIM tray-nya masih dual slot, jadi kalian harus pinter-pinter milih storage-nya. Untuk pengalaman kita dengan layar HP ini cukup standar juga di kelasnya karena masih menggunakan panel IPS LCD dengan resolusi Full HD+, tapi refresh rate-nya juga udah di 90Hz yang akan sangat kepake untuk scrolling di media sosial karena secara experience animasi scrollingnya akan jauh lebih halus dan smooth. Tapi jangan berharap banyak kepake di game. Jadi 90Hz itu menurut kalian penting gak sih? Saat dipakai ngegame pas pertama kali kita beli layarnya agak kurang responsif, entah unit ini doang atau emang banyak yang ngalamin. Dan kadang sampai sekarang pun kita masih suka ngalamin, walau udah nggak terlalu sering. Pas kita coba tes lagi di multitouch di Antutu, emang ada sih potensinya, tapi tipis-tipis banget kok. Kalau untuk controllable areanya kita nggak nemuin masalah sama sekali, semuanya bisa diakses. Untuk warna layarnya sendiri, waktu pas kita tes buka di video HDR, gak vivid banget lah, tapi udah cukup lumayan deliver warna dengan baik. Untuk dipakai nonton udah cukup standar, cuma kalian harus perhatiin peak brightness-nya karena nggak terlalu tinggi-tinggi banget, jadi kurang nyaman lah kalau dipakai di bawah sinar matahari. Dari sisi speaker, entah kenapa kita ngerasa terjadi penurunan kualitas speaker mono pada produk-produk di Xiaomi. Speaker mono yang bagus terakhir yang kita rasain ada di speaker Redmi 9. Kalau di sini kurang banget, apalagi clarity-nya menurut kita agak ngeblur. Agak susah nih pas ngegame tanpa headset di HP ini. Kalau cuma sekedar nonton film atau YouTube, ya boleh lah. Mungkin yang paling pas speaker ini agak underpower. Jadi yang paling berasa kurang itu ada di bassnya. Untuk mid, treble, dan vokalnya sih sebenarnya udah cukup aman, tapi menurut kita nggak spesial. Satu bulan kita pakai HP ini, kita cuma dapat sekali update minor. Yang tadinya di MIUI 12.0.3 menjadi 12.0.4. Isinya sih cuma improve performance dan security patch. Tapi box kameranya masih sama kayak di Poco M3 Pro 5G. Dimana kalau kalian ngetek foto, kadang hasilnya ada yang korup. Jadi ini mesti diperhatiin sih sama Xiaomi, baik untuk Redmi Note 10 5G maupun di Poco M3 Pro 5G.
Kalau masalah bloatware mah udah standar lah ya di MIUI. Untuk kelengkapan sensornya udah cukup lengkap di sini. Respon biometriknya pun udah cukup bisa diandalkan, mau fingerprint sensor ataupun face unlock. Penangkapan sinyalnya juga cukup bagus, walau di sini sering hujan. Bar sinyalnya cukup penuh lah. Waktu pas kita speed test juga cukup oke hasilnya. Nah, kalau buat nangkap sinyal WiFi, beda banget sama Poco M3 Pro 5G. Di sini strong banget. Jadi kita punya router di lantai 1 dengan jarak 12 meter dari tempat kita biasa ngetek. Di HP ini kuat lah, bahkan cukup stabil karena naik turunnya antara 4-5 bar. Kalau di Poco M3 Pro 5G lebih lemah pas kita speed test, hasilnya pun cukup maksimal. Satu lagi yang keren dari handphone ini, storage-nya ngebut juga. Udah pakai UFS 2.2, skornya mencapai 31 ribuan saat kita menggunakan storage testnya Antutu. Lumayan kenceng lah. Plus HP ini udah ada NFC untuk menunjang kebutuhan kalian dengan perimanian. Dalam 1 bulan ini pengalaman kita dengan kameranya cukup oke kalau kita kesampingkan bugs-nya. Dengan setup 48 megapiksel kamera utama, 2 megapiksel depth sensor, dan 2 megapiksel lensa makro. Kalau di depannya sudah beresolusi 8 megapiksel. Untuk hasilnya di kondisi cahaya yang cukup, kita cukup suka. Dimensity 700 ini di 3 HP yang berbeda, semuanya cukup memuaskan untuk hasil foto dan untuk di range harganya juga. Secara warna udah cukup pop dan gak lebay-lebay amat. Autofokusnya standar aja. Kadang kita masih sering miss, detailnya bukan yang terbaik, tapi normal untuk dihargainya. Begitupun untuk HDR-nya, masih masuk dalam kategori wajar. Terus saat kita aktifkan AI-nya, hasilnya nggak terlalu drastis dari warna aslinya. Jadi bisa dipakai kalau kita lagi butuh naikin warna tanpa harus edit. Kalau hasil potret ya nggak bisa dibilang dalam banget, tapi cukuplah untuk bokeh-bokehan, walau nggak terlalu rapi. Saat di kondisi low light, noise yang dihasilkan lumayan berasa dibanding HP lain dengan range yang sama. Tapi masih kita bisa terima lah. Untuk night mode-nya juga cukup ngasih perbedaan. Walau kayak ditambahin brightness-nya aja. Tapi untuk noise-nya udah cukup berkurang. Untuk hasil kamera selfie-nya, warnanya cukup natural, nggak sampai bikin kalian jadi cantik dengan detail yang masih dapat. Untuk potretnya pun cukup deep, tapi layaknya HP mid-range, hasilnya nggak akan terlalu rapi. Pindah ke perekaman video, untuk kamera belakangnya sudah bisa merekam di 1080p 30fps dan sudah dilengkapi EIS. Hasilnya lumayan stabil dengan jelly yang cukup samar. Secara warna menurut kita hampir mendekati ambience aslinya dengan detail yang cukup baik selama cahayanya cukup. Terus autofokusnya juga udah cukup oke. Kalian masih bisa dapat bokeh-bokehan. Ini 1080p 30fps Renote 10 5G. Coba kita tes dulu autofokusnya. Bagus kok. Kalau untuk kamera depannya juga bisa merekam di 1080p 30fps yang hasilnya juga cukup stabil, cocok diajak nge-vlog. Overall performa kameranya identik banget sih sama Poco M3 Pro 5G. Dan ini dia 1080p 30fps dari Redmi Note 10 5G. Hasilnya mirip sih sama
Untuk performa sehari-hari, HP ini dibekali chipset MediaTek Dimensity 700. Sedangkan untuk RAM 8GB dan storage-nya di 128GB. Untuk skor benchmark-nya di Antutu udah dapat di 320 ribuan, dimana ini udah cukup lumayan. Sebagai gambaran, untuk Genshin Impact, kalian bisa bermain dengan cukup nyaman di settingan lowest. Atau kalau lagi mau maksa dikit, bisa ke low. Dan untuk feel bermainnya udah cukup oke, frame drop-nya tetap ada, tapi nggak terlalu mengganggu. Suhunya sendiri kalian bisa dapat di 39 sampai 40 derajatan aja. Adem banget ya MediaTek sekarang. Untuk CODM kalian bisa nyaman main di settingan low high. Walau bukan frame rate ternyaman, setidaknya udah cukup stabil dengan sesekali drop tipis-tipis. Untuk suhunya sendiri kita bisa dapat di 39 sampai 40 derajatan. Kalau untuk di Mobile Legends settingannya udah dapat di Ultra HFR. Feel bermainnya menurut kita udah mantep lah. Walau posisinya lagi rame atau kita lagi adu ulti. Semua efek grafisnya terrender dengan baik, kita juga hampir gak nemuin frame drop sama sekali. Suhunya maintain di 39 sampai 40 derajatan. Dan untuk PUBG Mobile, udah cukup nyaman juga main di Smooth Ultra. Pergerakan karakternya udah cukup lincah dan lancar juga. Jarang banget terjadi frame drop di sini dan gyro-nya juga bisa dipakai. Untuk suhunya sendiri maintain di 39 sampai 40 derajatan. Kalau untuk baterainya sendiri cukup besar di zaman sekarang, yaitu di 5000 mAh. Sama dengan HP yang dipakai di Dimensity 700 lainnya, baterai adalah part the best dari handphone ini. Sebagai gambaran, kita main game dengan brightness di 80%, refresh rate-nya lock di 90Hz, dan speakernya full. Untuk Genshin Impact kita main di settingan low selama 1 jam. Konsumsi baterainya cuma di 16%, dari 98% ke 82%. Untuk CODM kita main selama 52 menit. Konsumsi dayanya cuma di 10%, dari 82% ke 72%. Untuk PES 2021 Mobile di settingan high 60 fps. Selama 40 menit, baterainya berkurang 9%, dari 72% ke 63%. Free Fire dengan settingan ultra high fps. Dalam waktu 30 menit, baterainya berkurang 5%, dari 63% ke 58%. Mobile Legends dengan settingan ultra HFR dalam waktu 30 menit, baterainya berkurang 8%, dari 58% ke 50%. Dan PUBG Mobile dengan settingan Smooth Ultra, kita main selama 40 menit, baterainya berkurang 9%, dari 50% ke 41%. Kalau untuk pengecasannya sendiri, support 18 watt maksimal, cuma kepala chargernya dikasih 20 watt. Dan waktu yang kita butuhkan untuk pengecasan dari 1 sampai 100% kita bisa dapat di 1 jam 56 menit. Dan menurut kita ini udah cukup cepat. Nah, masuk kesimpulannya nih, menurut kita handphone ini biar kata mirip banget dengan Poco M3 Pro 5G, cuma tetap masih ada satu kelebihan yang menurut kita krusial banget. Kalau dibandingin dengan Poco M3 Pro 5G, kelebihan dan kekurangannya hampir mirip. Kayak speaker yang berasa kurang, bugs di kamera, dan kecerahan layarnya yang lumayan redup. Slot SIM tray-nya juga cuma dual slot, tapi di sisi penangkapan sinyal Wi-Fi-nya lebih baik di sini dibanding Poco M3 Pro 5G yang lebih lemah. So, ada harga, ada rupa ya. Selain itu, kelebihan yang kalian bisa pertimbangkan, udah dapat NFC, storage-nya juga ngebut banget. Hasil kameranya cukup kece di kelasnya, baik dari foto dan video. Performa gamingnya juga cukup stabil dan suhunya juga tetap adem. Dan menurut kita ini juga penting banget untuk banyak orang. Baterainya irit banget. So, that's all. Tugas kita cuma nge-review, lagi-lagi keputusan di tangan kalian. Thank you for watching. Sebelum pamit, ingat, research before you buy and be smart buyer. See ya!